Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa bersepakat dan lebih berkesempatan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kami baca di simak perhatikan kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati rusulan. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Uli ajnihatin yazidu fil khalqi ma yasha'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yabda'illahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ma yabda'illahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwa azizul hakim. Wa huwa azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghayrullah. Hal min khaliqin ghayrullah. Yarzuqukum minas samai wal ardh. Yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Fa anna tufakun. Fa anna tufakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wa ila Allahi turja'ul umur. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kita lari dulu ayat 1 sampai ayat 4. Surat ke-35 disebut surat Fatir. Fatir itu yang menjadi fa'il menunjukkan pelaku, yaitu
pencipta dari kata fator, dari fatir. Ini termasuk surat Makkiyah yang berisi penuh dengan keimanan. Ini kaitannya dengan iman kepada Allah, bagaimana seluruh makhluk ciptaannya itu memahasucikan Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lillah, semata-mata untuk Allah. Allah siapa? Fatiris samawati wal ardh. Allah sudah pencipta langit dan bumi. Untuk istilah penciptaan yang pertama itu Allah biasa menggunakan kata fatir, tapi yang paling sering menggunakan kata khaliq. Khaliq. Di alam semesta ini hanya ada dua entitas. Satu namanya khaliq, yaitu tak pencipta. Selain pencipta, semuanya jadi makhluk. Makhluk itu keseluruhan ciptaan Allah. Fatir itu tak pencipta, hanya Allah SWT. Nah, kemudian dari seluruh ciptaan Allah ini, itu ada kata ja'ilil malaikati rusula. Dari kata ja'ala, yang ja'il, isim fa'il juga pencipta. Tapi kalau ja'il, ja'ala itu pencipta dari yang sudah ada. Tapi kalau fator itu yang belum ada sama sekali. Nah, di sini ja'il malaika. Malaika itu jamak dari malak. Kalau malak itu malaikatnya satu. Kalau malaikat, malaikatnya banyak. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia seringkali untuk menjadikan jamak itu diulang dua kali. Jadi malaikat. Padahal malaikat itu sudah jamak. Kenapa? Karena sudah terlanjur begitu. Sama juga saya nyebut itu ulama. Padahal namanya ulama itu jamak dari alim. Ulama itu sudah banyak, tapi kita biasa terjemahkan ulama. Padahal disebut ulama sudah menyatakan keseluruhan, yaitu perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi ja'ilil malaika, ya Allah sebagai pencipta malaikat, sebagai rasulan, sebagai utusan. Barangkali perlu saya tambahkan sedikit. Siapa itu malaikat? Malaikat itu hanya bisa taat, tidak bisa selain taat. Jadi taatnya 100%, semata-mata taat kepada Allah. Ini bertolak belakang dengan setan. Kalau setan bisanya hanya mengingkari dan berdusta. Jadi kalau setan itu selalu ingkar, selalu dusta. Tapi kalau malaikat itu selalu taat. Dan manusia, ya, nafsu itu zamannya nas. Ya, kalau nafsu itu diri satu. Kalau nas itu jamak manusia kita semua. Itu oleh Allah dijadikan ciptaan yang paling sempurna dengan memiliki berbagai macam kecenderungan. Manusia ini diciptakan ada fisik, ada roh, kasat mata. Tapi kalau malaikat dan setan itu nggak kasat mata, digerayanya nggak ketemu, karena bokeh bagi kita. Ya.
manusia itu diciptakan ada jasad yang kasat mata, ada roh, ada jiwa. Nah, gabungan paduan dari dua itu, manusia dilengkapi dengan indra. Indra ini disebut sebagai alat sensoris luar yang bisa menangkap. Jadi sebelum kita bisa melihat, Allah sudah menciptakan alat penglihatan yang lengkap. Itu Allah Maha Pengasih. Sebelum kita bisa mendengarkan, Allah sudah menciptakan pendengaran itu. Sebelum kita bisa merasakan, ya menggunakan lidah, itu pori-pori ini terasa. Ya, kenapa kalau pagi-pagi itu misalnya langsung buka pintu keluar itu terasa ya dingin-dingin, keras-keras enggak. Tapi kalau siang terasa menyengat. Nanti kalau sore sekitar jam 5 sedikit itu keluar, mah kelihatan. Apalagi ke ladang, ke kebun yang tanamannya sedang menguning semua, buah-buahnya sudah masak di pohon juga, itu merasa nyaman, enak. Itu semuanya indera luar. Ya. Kemudian yang untuk bicara, jadi fungsi indera luar ini yang digerakkan oleh fungsi serabut otak yang namanya neuron, itu menangkap itu semua, kemudian diproses oleh sensori data. Kemudian diproses menjadi ilmu, menjadi pengetahuan. Nanti soal-soal itu diberikan lagi, itu tinggal mengeluarkan lagi. Maka kenapa kalau anak kecil itu selalu bertanya terus? Ya, karena mereka nanti begitu cepat itu selalu ditangkap, disimpan terus, diulang-ulang terus itu. Nah, manusia itu dibekali dengan selain tadi indera, sensori luar dan sensori dalam, dan fungsi serabut otak yang luar biasa dahsyatnya itu. Ya, itu dilengkapi dengan nafsu dan akal pikiran. Kemudian ada lagi qalbun atau hati. Kalau qalbun itu tidak bisa bohong, selalu mengingatkan. Setiap kita ada muncul keinginan tidak baik, itu selalu diingatkan oleh qalbun, oleh hati. Ya. Nah, akal itu cenderung untuk progresnya luar biasa karena kecerdasannya tadi. Begitu nangkap apa, itu langsung ada asosiasi di dalam. Misalnya jalan dia di sini, itu kalau dia punya visi bisnis, itu langsung muncul berbagai macam peluang kesempatan. Oh, ini cerdas, ini dekat kantor bank, ini dekat masjid, ini dekat keramaian. Oh, ini bisa untuk pusat kuliner, oh ini bisa untuk pertasor, oh bisa untuk ini. Itu berpuluh-puluh dia muncul. Itu langsung pikiran berkembang, asosiasi terus seperti itu. Tetapi kaitannya dengan ini apa? Kaitannya dengan ini. Tadi kan manusia selalu diikuti oleh dua, oleh malaikat dan oleh setan. Ini malaikat selalu ngajak pada kebaikan, setan selalu ngajak pada keburukan. Nah, kita itu dibekali dengan keinginan namanya nafsu. Nah, nafsu ini supaya tidak liar, dikendalikan oleh akal. Nah, nafsu dan akal supaya tidak liar, dikendalikan oleh qalbu, oleh hati. Makanya kenapa manusia dikenal memiliki kecerdasan jamak, kecerdasan yang paling lengkap. Itu misalnya kalau ada harimau, dia punya kecerdasan kelebihan, misalnya sorot matanya, gitu kan? Tetapi dia tidak setelah sorot mata, dia tidak punya kecerdasan. Misalnya semut punya kecerdasan luar biasa, tapi tertentu.
pecah juga gitu. Semua makhluk itu kan terpecah itu hanya bagian-bagian tertentu. Tapi kalau manusia itu yang paling lengkap. Maka disebut dengan finasani. Tapi udah sampai di situ aja. Jadi kira seperti kuliah. Jadi kan kita memahami Quran bablasannya. Nah ini jahilil malaikat Rasulullah. Allah menciptakan malaikat sebagai utusannya. Nah uli azniha, ya Allah membekali malaikat dengan sayap. Ya azniha, sayap-sayap. Sayapnya apa? Ada yang magna, ada yang dua sayap, ada yang sulata, ada 3 sayap, ada rubah 4 sayap. Jadi kalau burung memiliki 2 sayap. Terus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kreatif, inovatif dapat inspirasi dari burung membuat pesawat terbang. Sayapnya juga 2, keseimbangan kanan dan kiri, bukan atas dan bawah. Kenapa? Itu lalu manusia itu lebih terasosiasi. Kalau ketika Habil dan Qabil satu terbunuh, itu kan bingung, belum pernah ada pemakan di muka bumi sebelumnya. Gimana cara itu? Kemudian ada burung, gitu kan? Ada burung, kemudian terkeles salah satu mati, dibagi tukir-tukir tanah, kemudian di atas itu ditimbun pakai tanah tukir tadi. Maksudnya, oh ternyata caranya begitu, gitu kan? Itu cerdas dan luar biasa yang namanya manusia ini. Maka kenapa jadi khalifah di muka bumi? Karena kecerdasan. Tapi kecerdasan kalau nggak dibimbing oleh hati, itu liar nggak akan ruang. Nah ini malaikat itu ada yang dibekali dengan 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi Allah itu mampu menambahkan ciptaannya ya apa saja yang Allah ingini. Ada kan di suatu hadis yang malaikat itu memiliki 20 sayap. Ya karena ini mayasa, terserah Allah mau malaikat diciptakan berapa sayap gitu. Terus inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat ini yang penting apa? Yang penting kita harus betul-betul yakin Maha kuasa Allah zat yang Maha pencipta. Kalau Allah menciptakan langit, bumi, seluruh isinya, menciptakan manusia dari yang tidak ada sama sekali, menciptakan malaikat, menciptakan setan, itu bisa. Apalagi nanti sekedar menciptakan kita pada yaumil ba'ats, itu bagi Allah sangat mudah. Nah cara saya sipil kecil gitu kan, kun jadi lagi semua, fayakun maka jadilah. Ini orang yang beriman begitu. Tapi kalau orang kufur nggak percaya, malah menemukan tulang yang sudah lapuk itu wis promosi dulu. Ini gue sudah di komponen gitu. Saya kok karena menghilangnya. Karena tidak percaya, tidak imannya. Tapi kita harus betul-betul yakin bahwa nanti akan kita semuanya dibangkitkan pada yaumil ba'ats. Nanti tahu-tahu sudah semuanya dikumpulkan di mahsyar, di padang mahsyar. Tapi di padang mahsyar buminya bukan bumi ini, mataharinya bukan matahari itu. Karena itu semuanya sudah habis ketika yaumil kiamat. Yang lalu kubur, nanti ganti lagi baru semua. Jadi hitungannya hari itu nggak seperti di dunia ini. Di dunia ini 1000 tahun, besok di sisi Allah hanya 1 hari. Karena hari ini kan perputaran bumi mengelilingi matahari, perputaran bulan itu menentukan hari
berdasarkan pendapat tadi namanya samsia, perputaran bulan namanya komariah. Lah besok itu matahari bulan sudah ganti semua, maka jadi hidup di dunia terasa dibandingkan dengan akhirat sangat sebentar. Ini pendidikan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita takut di semua Al-Quran akan terungkap semua, akan tahu semua. Makanya kenapa para sahabat-sahabat dulu sampai di zaman peradaban Islam, masa mungkin peradaban dunia itu orangnya cerdas sekali. Kenapa? Kamu semuanya berangkat dari Al-Quran. Jadi anak-anak yang namanya belajarnya namanya dibuka, belajarnya dibuka. Itu anak-anak mulai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu semuanya fokus dulu semuanya pada Quran. Bukan hanya menghafalnya, memahami. Kalau kita kan takut hanya menghafal kan? Kita tanya keponakan, sudah hafal? Sudah. Masuk ke dokteran gratis karena hafal Quran. Tapi ditanya ngerti maksudnya, nggak ngerti, hanya hafal. Nah kalau diputar bukan hanya hafal, tetapi betul-betul paham gitu. Nah sehingga usia 12 tahun, 15 tahun itu Quran sudah paham. Baru nanti setelah paham Quran ada yang bahkan kedokteran, ada yang farmasi, ada yang ngatur pemerintahan, ada yang ngatur ekonomi, ada yang pendidikan, ada yang sosiologi, ada yang psikologi, ada yang berbagai macam teknik, ilmu alam semesta, berbagai tokoh, semuanya itu Quran dulu. Itu dulu ketika zaman peradaban dunia dididik oleh orang Islam. Nah, sekarang terbalik-balik. Usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak diajak memahami Quran, tapi langsung matematika, langsung bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ya kan? Seharusnya bahasa Arab dulu, karena ini untuk memahami Al-Quran. Sekarang banyak orang tua yang namanya nggak ngerti bahasa Arab, nggak apa-apa, tapi asal ngerti bahasa dunia yang lain, itu merasa wah, mereka serba jujur. Padahal mestinya nggak begitu. Ini semuanya nanti akan berjalan seandainya Bapak Ibu kita semua itu betul-betul istiqomah. Jadi memahami Quran itu jodoh makan itu. Nek pas DKR dia makan, pas DKR dia orang makan. Itu tanya Pak Dokter, karena Bu Dokter minta resepnya supaya nggak makan gimana? Minta resepnya biar nggak malas. Ayat 2. Mayat takilah nasi birrohmati palamun sikana. Apa saja yang arti dari kata fatahah, tapi diterjemahkan anugerahkan. Apa saja yang Allah anugerahkan linas kepada manusia atau untuk manusia. Mirrohmati dari apanya? Falamun sikana, maka tidak ada yang bisa menahannya. Enggak ada satu pun yang bisa menahan kalau Allah sudah menganugerahi. Ada kan orang yang semula ibaratnya itu mencari maisha kehidupan, wis jempalitan gak keluar, siang go malam go siang lembur ini tuh, tapi nggak datang rezeki gitu. Sudah sekian puluh tahun itu sulit sekali. Tapi kalau Allah mengundang, Allah kasih anugerah, itu terbuka jalannya, jalan rezeki terus datang terus itu. Mungkin 5 tahun apa itu terakhir rezeki itu bisa lebih banyak yang didapat daripada 25 tahun sebelumnya. Kalau 25 tahun itu sampai kadang-kadang lupa sholat, saking ngeperke masalah dunia tadi. Tapi ada saja waktunya sholat ya sholat, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja. Tapi Allah menganugerahkan rahmatnya. Kalau Allah menganugerahkan, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan. Maka istilahnya fala mumsikala, tidak ada yang bisa menahannya. Sebaliknya bama yumsik
fala mursila lahu min ba'di. Tetapi jika Allah menahannya, fala mursil lahu min ba'di, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya sesudahnya. Jadi sepenuhnya pada Allah. Makanya hidup di dunia ini apa saja jangan lupa karena Allah. Maka setiap kau bekerja diniatkan karena Allah. Biar Allah nanti yang membukakan jalan datangnya rahmat itu. Sudah jelas kan Mas Rahmat? Ya, maka supaya nanti itu semuanya serba lillah gitu. Bahwa Majidul Hakim dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkuru nikmatallah alaikum. Ingatlah, zikirlah, jangan kau lupakan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Hal min khaliqi ghairullah, apa ada yang bisa menciptakan selain Allah? Apa yang yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang bisa memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Itu tidak ada, semuanya dari Allah. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini kenapa disebut namanya kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat i'tiqad, karena menafikan seluruhnya hanya esa Allah semata. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ilah Allah kecuali Allah, ilahu kecuali yang Allah. Ya, jadi semuanya itu dinafikan semua. Kenapa kalau ada orang muslim itu dosa yang tidak pernah bisa diampuni, kalau dia sampai meninggal tidak mohon ampun. Tapi kalau dunia ini muslim kemudian terus mohon ampun, masih di dunia ini ya Allah kasih maghfirah. Tapi kalau sadarnya kita menjalankan jabatan ya nggak bisa, ketinggalan sepur. Jadi nanti banyak sekali orang yang ketinggalan sepur. Ini sudah kelam kabeh. Orang yang sadar itu maksudnya. Mosok sadar mengenai dalam aja, sadar mengenai kuburan, terlambat. Fa'anna tu'fakun, maka mengapa kamu sama terbalik? Fa'anna tu'fakun, ngopo ya kok beringkar, ngopo ya kok berbalik, ngopo kok berkufur. Ini fa'anna tu'fakun. Ma'ayyukat dibuka, jika mereka itu mendustakan kamu Nabi Muhammad. Ini kan diwahyukan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi. Maka fa'in tukat dibuka, jika mereka itu mendustakan kamu, faktor terlibat berusul mingkoblika. Oh, sudah banyak dulu itu Rasul-Rasul yang didustakan sebelum kamu. Bapak itu masih ingat kan kisahnya itu Nabi Nuh didustakan oleh umatnya, Nabi Soheh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa dikejar-kejar, ya kan? Ya itu disahkan faktor kutibat rusulu min qablik. Nabi Muhammad, jika engkau didustakan oleh umatmu, dulu sudah banyak juga rasul-rasul yang didustakan, orang sendirian gitu. Juga begitu. Wa ila turja'ul dan kepada Allah kembalinya segala urusan. Kita baca ayat 5 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Ya
syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين لهم مغفرة وأجر كبير. Ini kita pahami dulu tiga ayat ini luar biasa padatnya. Ini ayat 5, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna wa'dal haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa itu? Ya adanya kehidupan dunia ini yang mengikuti Allah dan Rasul pasti dijamin bahagia. Bahwa besok itu ada kehidupan di alam kubur, ada yaumul ba'ats, ada yaumul mizan, ada surga, ada neraka. Yang iman dan amal soleh di surga selama-lamanya. Nah, janji Allah itu pasti benar. Maka disebutkan di sini inna wa'dallahi haq. Ini kalau nggak betul-betul apa ya, jernih hatinya, tidak betul-betul suci, memang tidak mudah meyakini. Apalagi kalau orang-orang hanya mengandalkan empiris, hanya mengandalkan yang bisa dilihat oleh indera, yang bisa dicapai oleh indera, dan yang bisa dicapai oleh akal, itu tidak mudah terima hal-hal yang gaib. Besok adanya kehidupan di akhirat. Tapi kalau yang menerima itu hatinya, kebeningan hati, karena ini firman Allah dan seluruh firman tersebut larai bagi, tidak ada kawan yang pasti benar. Nah, maka kenapa sebagian orang sama tidak begitu yakin? Ya karena nggak sungguh-sungguh memahami Al-Quran. Kenapa itu dulu para sahabat, para salafus soleh, para pembantu di dunia Islam itu luar biasa hebatnya dasar dunia ini? Karena mereka berangkat dari pemahaman Quran itu secara keseluruhan. Rata-rata orang-orang yang hebat di dunia ini, di dunia Islam, itu pasti dia sudah paham dulu terhadap Quran. Tidak bisa serta-merta. Apalagi namanya imam madhab, siapa saja, mau ahli madhab apa saja, mau madhab Quran, mau hadis, mau fikih, mau imam madhab ya, di dalam tasawuf, di dalam apa itu teologi, ketuhanan, di dalam pendidikan, apa saja itu pasti berangkat dari Al-Quran dulu. Nah, maka ini inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benarnya, pasti terjadi, dan kebenarannya 100%. Nah, ini yang betul-betul
persoalan yang sangat sulit ini. Fala taghurrannakum hayatad dunya. Nah, maka sekali-kali janganlah memperdayakan kamu kehidupan dunia ini. Taghurrannakum, memperdayakan kamu, mempesonakan kamu, jadi kepencut semua, terhipnotis semua, hanya masalah duniawi. Itu siapa yang mau ini datang ke sini nanti door prize-nya sepeda motor listrik, door prize-nya mobil. Untuk berbondong-bondong itu datang semua. Tapi kalau siapa yang datang mau mengambil Al-Quran dan mengamalkan, nanti balasannya surga selama-lamanya. Sepi nggak tertarik. Kenapa? Ini taghurran akan tertipu. Jadi seakan-akan yang namanya motor listrik, mobil itu lebih berharga daripada surga. Kenapa? Ya karena nggak memahami Quran. Sekali-kali kalau lihat itu pentas ini kurang itu, wah sampai bulu-bulu sampai mana-mana itu kan. Masih setahun sebelumnya sudah kegiatan untuk beli tiketnya itu. Itu apa itu? Itu semuanya terperdaya oleh dunia, semuanya tertipu oleh dunia, semuanya kampusan oleh persoalan dunia. Mulai ngaji Quran rata-rata dari longgar, ya. Tapi nek hiburan sek-sekan belum gitu. Nggak jauh antar negara, antar kota dianggap dekat itu. Kalau hiburan, kalau hobi, tapi nek memahami Quran, tanggo kampung terus, kampung itu orang kampung liyo. Aneh kan? Itu sudah muncul, jadi nggak aneh lagi. Padahal itu yang gimana ya, karena sudah taghurran sudah terperdaya oleh kegelapan dunia ini. Terus wala taghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah para pembuat tipu daya, pembuat mempesona yang selalu menawarkan hiburan-hiburan terus, untuk foya-foya terus, untuk menyalurkan apa itu sih nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu bikin acara terus-menerus. Bahkan ada yang sudah membuat rencana acara itu setahun sebelumnya, setahun eventnya berapa puluh kali. Bahkan ada yang rata sudah sampai 5 tahun ke depan itu, juga sampai begitu. Ini tugasnya apa ini? Ini tugasnya taghurrannakum. Kerja itu membuat tipu daya. Kerjanya itu membuat apa itu muslihat, gendot terperdaya semua. Nah, makanya wala jajalah kamu yang ghurrannakum billahi ghurur. Jangan terpikat oleh berbagai pihak, semua pihak yang membuat tipu daya. Ya, tipu daya untuk jauh dari Allah, tipu daya untuk menentang Allah. Tapi sekarang itu dibungkus dengan bahasa-bahasa yang Islami. Iya kan? Pakai istilah seakan-akan itu tuh sudah Islami gitu loh. Padahal isinya itu jauh rapi gitu. Ya, ini apa? Ini hiburan syariah. Ini turnya tur syariah Islami. Kenapa? Terpesona semua, terpikat semua, terbius semua. Maka ini apa? Umroh bukan? Nah, pokoknya ini coba ini ayat 5. Ini yang namanya taghurrannakum, tipu daya muslihat itu. Itu luar biasa, semakin canggih, semakin lengkap, semakin komplit. Maka kenapa hampir semua orang keren lapik?
Seakan-akan seluruh pikiran indera kita itu terprogram untuk hanyut ke sana gitu. Kayaknya daya magnet itu. Nah itu karena sudah berpuluh-puluh tahun sekian banyak generasi begitu. Nah ini inna syaitona lakum ngadu, sesungguhnya setan itu belum menjadi musuhmu, maka fatah itu ngadu, jadikanlah setan itu musuhmu. Ini perintah Allah dulu. Kau malah berdamai dengan setan, berteman dengan setan. Perintah Allah fatah itu ngaduan, maka jadikanlah setan itu musuhmu. Kok malah dijadikan sohib? Jadi aneh itu kan. Sudah berperintah inna syaitona lakum ngadu, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Terus diperintahkan fatah itu ngadu, maka jadikanlah setan itu menjadi musuhmu. Bisa nggak tulis musuh setan, rumah musuh setan? Nggak berani ya, karena setan itu udah merata, takut semua gitu. Padahal cerita apa begini? Iya, luar biasa. Inna syaitona lakum ngadu, fatakidu ngaduan. Inna mayatu hisbahul. Jadi ternyata setan itu punya hisbah. Jadi hisbah itu golongan atau aliran atau madhab. Setan punya madhab, punya hisbah. Ini loh, inna mayatu hisbahu, sesungguhnya setan-setan itu mengajak menuju kepada golongannya, liyakunu min ashabi sa'ir, agar supaya mereka itu semuanya menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi kok paling banyak ya hisbah setan itu. Kabarnya belum kerek lampir di ajaknya sa'ir itu. Ashabi sa'ir. Liyakunu min ashabi sa'ir, supaya mereka semua itu menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Tampaknya ini sukses luar biasa setan. Semuanya berbondong-bondong manut semua, diajak ke ashabis sa'ir, min ashabis sa'ir. Ini luar biasa pada sini ayat 5, ayat 6, ayat 7. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Alladzina sesungguhnya kafir, orang yang kafir, lahum bagi mereka adzabun syadid, adab yang keras, syadid, dahsyat. Jangan kira adab di neraka itu seperti di dunia ini. Kalau terjadi tsunami, terjadi itu kecil-kecilan itu, ya kan? Itu baru untuk pemanasan untuk DP-nya itu kan. Ya siksa neraka berlipat-lipat dibandingkan itu. Maka ada pun tadi baladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa'amilus sholihat dan amal soleh, baru bisa disebut amal soleh kalau ada iman. Tanpa ada iman tidak ada amal soleh. Lahum maghfiratun wa ajrun karim, bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang balasan yang besar. Apa? Surga. Ya saat ini beliau ya rotor dikit enggak apa-apa, cuma sebentar. Jadi kuat-kuat itu kan. Hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Ini satu ayat lagi, ayat ke-8. Dari yang ayat 9 kita lanjutkan insya Allah besok pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amali, afaman zuyyina lahu su'u 'amali, fara'ahu hasanah, inna Allaha yudhillu man yasha, wa inna Allaha yudhillu man yasha, wa yahdi man yasha, wa
يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون. Nah ini coba, ini harus teliti. Apakah zujina lahu su'u amali? Apakah orang yang dijadikan tadi yang talbur muka tadi, ya burung nak tadi, yang membuatmu musyrikan, memperkayakan itu zujina berjasa seperti itu suka amal ini perbuatan yang luar biasa jeleknya. Suka kalau mengaruhi semua orang itu farohan rasanya terlihat jadi baik. Coba sampai bisa membalikkan seakan-akan seluruh perangkat kita itu tertipu semua. Yo mata, yo telinga, yo rasa, yo pikiran, yo itu tertipu semua. Sebenarnya tidak tertipu, ada namanya hati nurani, cuma nggak mengikuti hati nurani. Maka itu afamazulina al-musuhu amalihi. Nah, ini apa kemudian yang perdaya jahat jelek semuanya itu suka amali perbuatan yang sangat jelek yang membuat semua orang itu panoran kasar kok kelihatan baik, sudah terbalik semua yang jelek dianggap baik gitu. Nah coba apa sama ini begitu? Maka Allah bertanya, karena kamu jawab apa? Ya, ini supaya itu dari perhatian. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Maka sesungguhnya Allah itu mengendaki siapa yang sesat dan siapa yang hidayah. Maksudnya apa? Allah menggunakan dua jalan. Ini jalan Quran ke surga, ini jalan setan ke neraka. Siapa yang ikuti jalan Quran dia masuk surga. Siapa yang ikuti jalan setan masuk ke neraka. Itu maksud dari itu. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi pakai kausalitas melalui pilihan hidup, pilih ikuti jalan Quran atau mengikuti jalan sebaliknya. Karena itu waktu sudah habis. Innallaha alimun bima yasna'un. Kan kata sohana yasna'un itu apa yang diperbuat. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka berbuat. Demikian Bapak Ibu.